Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini saya berada di Wihara Batu di Padepokan Dhammadipparama, wihara yang dengan ketua wiharanya Yang Mulia Bante Kantidaro Mahathera. Beliau adalah seorang guru meditasi yang saat ini sudah berumur 90 tahun. Kalau kita berbicara tentang meditasi di kalangan umat Buddha, ada satu pertanyaan yang terkadang menjadi kontroversi. Sebenarnya ketika mempraktikkan meditasi, apakah kita mempraktikkan samatha dulu atau vipassana dulu? Ada yang berpandangan bahwa harus praktek samatha terlebih dahulu, baru kemudian vipassana. Karena bagaimana mungkin praktek vipassana mempraktekkan untuk melihat dengan pandangan yang benar kalau tidak ada ketenangan, tidak ada samatha. Tapi ada juga yang punya pandangan bahwa samatha tidak perlu. Yang paling penting adalah vipassana, praktek vipassana, karena vipassana ini langsung membawa kepada pencerahan. Sebenarnya kalau kita melihat teks-teks Buddhis, ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam Tipitaka, bagaimana Sang Buddha melihat ini semua? Ada satu sutta yang disebut sebagai Yuga Nada Sutta. Sutta tersebut diberikan oleh salah satu murid Sang Buddha yang sangat terkenal, yaitu Bante Ananda, yang telah mengikuti Sang Buddha 25 tahun. Jadi beliau dikatakan sebagai bayangan Sang Buddha sendiri selama 25 tahun mengikuti kemanapun Sang Buddha pergi. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap bhikkhu atau bhikkhuni yang mengklaim diri mereka telah mencapai kesucian arahanta, pembebasan, akan mencapainya dengan cara salah satu dari 4. Yang pertama adalah ada beberapa arahat yang mencapai pencerahan dengan cara samatha pubanggamang vipassanang bhavati, mempraktekkan samatha terlebih dahulu baru kemudian vipassana. Jadi mengembangkan ketenangan terlebih dahulu, kemudian baru mengembangkan vipassana, melihat fenomena sebagai anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta, sebagai tidak kekal, sebagai yang tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya, dan juga sebagai tanpa diri. Itu yang pertama. Tetapi ternyata ada juga beberapa arahat yang dikatakan mencapai kesucian arahanta dengan cara vipassana pubanggamang samatang bhavati, dengan cara mempraktekkan vipassana dulu, baru kemudian samatha. Jadi intinya adalah mereka ini berusaha untuk melihat fenomena sebagaimana adanya, mengembangkan sebuah pemahaman, sebuah kebijaksanaan ke dalam fenomena sebagai tidak kekal, sebagai dukkha, penderitaan, sebagai tanpa diri, tetapi kemudian setelah itu mengembangkan samatha, mengembangkan ketenangan. Dan cara demikian pun mereka dikatakan mencapai kesucian arahanta. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa mempraktekkan meditasi harus dengan samatha dulu, kemudian baru vipassana, terpatahkan dari apa yang disabdakan dalam sutta ini. Tetapi juga mengatakan bahwa misalnya tidak perlu samatha juga tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, karena ketenangan itu juga sangat dibutuhkan dalam meditasi. Ya, ketenangan adalah sebuah kualitas batin yang sangat dibutuhkan dalam
kita mengembangkan batin. Sehingga kalau mengatakan tidak harus dengan samatha, harus langsung melihat ke dalam fenomena, ya sesungguhnya juga harus diluruskan bahwasanya samatha, ketenangan juga sangat penting di dalam bermeditasi. Nah, yang ketiga, ada juga yang mereka mengklaim dan juga memang klaim mereka benar mencapai kesucian arahanta dengan cara mempraktekkan samatha dan vipassana secara bersamaan, yuganada, secara bersamaan. Nah, ini dijelaskan di dalam yaitu kitab Padisambhidamagga, yang mana di sana dijelaskan bahwa ada orang-orang yang ketika mempraktekkan meditasi kemudian mereka mencoba untuk menyeimbangkan batin. Nah, dalam hal ini sebagai contoh adalah ketika seseorang itu menenangkan batin dengan samatha, kalau tidak ada pemahaman yang benar, mereka bisa terjerumus ke dalam yaitu rasa ngantuk, rasa kemalasan. Nah, ketenangan di sini samatha, kalau kemudian tidak diberi pemahaman seperti anicca, dukkha, dan anatta, itu bisa membawa kepada kemalasan, membawa kepada yaitu rasa ngantuk. Maka harus diimbangi dengan vipassana. Nah, tetapi juga ada orang-orang yang merenungkan berbagai macam pemahaman dhamma tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, dan kalau itu tidak diimbangi dengan ketenangan, maka itu bisa membawa kepada kegelisahan. Kalau kita tuh berpikir-pikir, merenungkan tentang ketidakkekalan, merenungkan tentang dukkha, tentang anatta, tapi tidak ada ketenangan, itu bisa memunculkan kegelisahan. Maka mereka, orang-orang ini berusaha untuk selalu menyeimbangkan antara ketenangan dan juga kebijaksanaan. Jadi samatha adalah ketenangan, vipassana adalah kebijaksanaan. Keduanya ini dikembangkan secara bersamaan. Nah, dengan cara demikian dikatakan pula bahwa orang-orang bisa mencapai kesucian arahanta. Nah, sementara ada juga yang dikatakan bahwa ada beberapa orang, ini yang keempat, yang mencapai kesucian arahanta setelah mereka itu mampu menenangkan yang disebut sebagai dhammudacca. Dhammudacca adalah kegelisahan di dalam dhamma. Nah, kemudian di dalam kitab komentar ulasan itu dijelaskan bahwa ketika seseorang itu mengembangkan batin, apakah dengan ketenangan samatha atau dengan mengembangkan kebijaksanaan vipassana, muncullah dalam pengalaman-pengalaman mereka yang disebut sebagai dasa upakilesa vipassana. Jadi seperti merasakan kegiuran, merasakan ketenangan yang luar biasa, melihat cahaya dan sebagainya. Dan itu semua sebenarnya bisa muncul kalau 5 rintangan batin ini juga sudah redam. Tetapi kemudian kalau seseorang melekatinya, apalagi menganggap itu sebagai core, sebagai inti dari meditasi, itu adalah rintangan, itu adalah upakilesa, itu adalah kotoran batin. Nah, kalau seseorang mampu menenangkan itu, mengalami tapi tidak melekati, maka dikatakan magga, sang jalan juga muncul. Nah, sehingga seseorang dikatakan bisa mencapai pembebasan. Nah, kalau kita melihat 4 hal ini, maka sebenarnya ketika bermeditasi, silakan, misalnya seseorang memang tertarik untuk mengembangkan ketenangan terlebih dahulu sedemikian rupa, samatha terlebih dahulu sedemikian rupa, baru kemudian vipassana. Tapi bagi beberapa orang yang memang ingin mengembangkan vipassana, mengembangkan kebijaksanaan, melakukan perenungan-perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta juga dipersilakan. Atau beberapa orang bisa melakukan keduanya. Samatha dan vipassana itu diseimbangkan dalam bermeditasi, itu juga masih sangat memungkinkan. Tetapi intinya adalah samatha dan vipassana, keduanya itu penting. Dan harus diingat, ini juga satu hal yang seringkali menjadi rancu, ya, saya katakan rancu di kalangan kita, bahwasanya selalu kita itu mengatakan, kebanyakan, bahwasanya
oh kalau kita praktek samatha nanti hanya mencapai jhana. Jadi samatha itu selalu identik dengan jhana saja, sampai jhana saja. Kalau vipassana baru kesucian. Padahal sejauh ajaran Sang Buddha melihat, keduanya ini dikembangkan, baik ketenangan samatha dan juga vipassana, kebijaksanaan dikembangkan dengan satu tujuan. Tujuannya adalah untuk pembebasan, untuk pelenyapan kotoran batin. Memang tidak bisa dipungkiri, kalau seseorang itu mengembangkan ketenangan sedemikian rupa, itu akan membawa kepada konsentrasi yang tinggi. Tetapi itu pun juga bukan tujuan. Jadi ketenangan ini pun juga nantinya membawa kepada pencerahan, membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Makanya ada satu sutta, yaitu disebut Dutiya Samadhi Sutta. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, Dutiya Samadhi Sutta. Nah, di sana Sang Buddha menyatakan bahwa kalau seseorang dalam mengembangkan batin, ternyata tahu ajatang ceto samatha berkembang. Ajatang ceto samatha artinya ketenangan batin secara internal ini berkembang, atau dengan kata lain ini adalah samatha, samathanya berkembang. Tetapi kemudian adipanya dhamma vipassana, jadi pandangan terang ke dalam fenomena, pandangan terang kebijaksanaan tinggi ke dalam fenomena itu tidak berkembang. Nah, adipanya dhamma vipassana mengacu pada vipassana itu tidak berkembang, maka seseorang harus segera mengembangkan vipassana. Nah, tetapi kemudian sebaliknya, kalau seseorang dalam pelatihan batin, olah batin, memahami, mengetahui, oh ternyata samathanya berkembang, ajatang ceto samatha berkembang, ketenangannya berkembang, tetapi adipanya dhamma vipassana tidak berkembang, maka dia harus segera mengembangkan vipassana. Atau misalnya ketika pengembangan batin keduanya tidak berkembang, baik samatha, baik vipassana tidak berkembang, maka dia harus segera mengembangkan keduanya. Malahan diibaratkan seperti seseorang yang kainnya yang dikenakan terbakar, maka dengan cepat dia harus segera melepaskan kainnya, melepaskan bajunya. Demikian pula kalau keduanya tidak berkembang, maka harus segera untuk mempraktekkan secara intensif, baik samatha ataupun vipassana. Nah, kemudian yang keempat, dalam proses bermeditasi ternyata dia tahu, oh ternyata baik samatha ataupun vipassana keduanya sudah berkembang. Ajatang ceto samatha, ketenangan batin secara internal berkembang. Adipanya dhamma vipassana, pandangan terang ke dalam fenomena yang membawa kepada kebijaksanaan yang tinggi sudah berkembang. Lantas apa yang dilakukan? Sang Buddha mengatakan, ketika keduanya berkembang, maka harus diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pelenyapan asawa. Artinya, baik samatha dan vipassana itu tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Memang samatha, ketenangan kalau dikembangkan sedemikian rupa membawa kepada pencerahan. Vipassana kalau dikembangkan sedemikian rupa membawa kepada pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi keduanya itu adalah jalan. Jalan yang nanti digunakan untuk membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Atau dengan kata lain, keduanya adalah instrumen, media-media yang nanti digunakan untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembebasan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, samatha dan vipassana keduanya penting untuk dipraktekkan, tetapi ketika mempraktekkan tentunya seseorang bisa, kalau misalnya orang yang tertarik dengan ketenangan terlebih dahulu, kenapa tidak? Bisa mempraktekkan ketenangan terlebih dahulu.
Tapi kemudian nanti harus mempraktekkan vipassana. Tapi kalau seseorang ingin mempraktekkan vipassana terlebih dahulu, juga kenapa tidak, dipersilahkan. Tapi nanti juga harus mempraktekkan samatha. Dan ini yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi bukan dikarang sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang telah dituangkan, yang telah di-preserve di dalam Tipitaka Bali, di dalam kitab suci agama Buddha. Ya demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman baru dan juga meluruskan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, semoga kita semua maju dalam Dhamma, semoga kita semua berkembang dalam batin, semoga kita semua terbebas dari segala bentuk penderitaan, sabi sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.